Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman sahabat online dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Yunanto Setiawan. Kali ini kita akan live Instagram dengan seorang yang perempuan yang ahli di dalam dunia percintaan. Siapa dia? Nanti kita akan ngobrol banyak terkait cinta, karir, dan persahabatan. Dilema banget kalau kita berbicara mengenai cinta, karir, dan persahabatan. Anyway, buat teman-teman, jangan lupa kalian yang punya pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari kita berupa goodie bag menarik di sini. Nah, teman-teman kalau pengen dapetin hadiah nih, kalian bisa tanya langsung aja di kolom komentar, tanya aja terkait materi yang ada. Oke? Nah, tidak lama-lama lagi kita akan undang dengan Kak Yuri Marica sebentar lagi. Oke, kita sudah bertemu dengan Kak Yuri Makara. Halo. Halo. Makara Macara ya, weh. Oh, Maikara ya, bener Maikara ya. Oke. Macara. Baik Yunan. Apa kabar Yunan? Udah lama ya gak ketemu lo ya? Iya, lama banget ini gak ketemu. Baik, Yuri, ini kita ngobrolin terkait ini terkait antara cinta, karir, dan juga sahabat. Kayaknya Yuri kan udah paham banget nih setelah melalui mungkin dunia percintaan yang pengalamannya udah banyak banget gitu kan. Nah, kita akan bahas itu. Anyway, buat teman-teman, jadi kalau teman-teman punya komentar, punya pertanyaan, apapun itu terkait tema, bisa langsung komen karena nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Transbio Mini Jember nih, goodie bag. Wih, apaan tuh, giveaway atau memang giveaway ya? Iya, ini buat teman-teman yang join live IG kita. Oke, Yuri ini bisa dikenalin nggak sih biar semua orang tahu siapa sih Mbak Yuri ini gitu? Ya, halo teman-teman dari Transbio Mini Jember ya, atau semua teman-teman yang nonton hari ini. Kenalkan, gue Yuri. Gue sebenarnya kita di bawah satu payung yang sama ya, Mas Yunan ya. Yes. Kita sama-sama di Transpekisindo, cuman gue di HO-nya. Tapi selain itu gue juga punya kesibukan lain. Salah satunya kesibukannya gue juga nge-host di salah satu podcast di tempat lain ya, dari perusahaan lain. Terus gue juga lagi sibuk ngebangun YouTube gue sendiri juga ya. Jangan lupa di subscribe juga. Oh iya, sekalian iklan ya. Sekalian promosi gue, iyalah. Iya. Gimana? Oke. Mbak Yuri, banget panggil Mbak ya, Mbak Yuri aja kali ya. Iya, panggil gue Yuri aja sih, yes. Ya, jadi kalau kita ini nih permasalahan ini sebenarnya itu bisa bikin galau gitu. Orang-orang yang mungkin bingung antara cinta, karir, dan juga sahabat. Nah, menurut Yuri sendiri bisa nggak sih atau gimana cara menjaga keseimbangan antara cinta, karir, dan juga sahabat? Iya. Ini menurut kacamata gue asik sih gue. Ya langsung aja ya. Lu kan ahli banget di dalam dunia percintaan ini, udah ahli banget. Udah mengalami pasang surut. Nah, iya gue setuju kalau pasang surut ya. Tapi sebenarnya kalau ahlinya itu lo lebih ahli lo. Kenapa? Karena kalau kenapa gue bilang lo yang lebih ahli daripada gue? Pertama, gue memang nanti gue dibilang fuck girl. Jadi gue memang lebih punya banyak. Iya, karena kenapa? Gue lebih punya banyak mantan, berarti hubungan gue lebih singkat. Lu sendiri 10 tahun kan? Iya. Gue 10 tahun. Bentar. Ada yang bilang gambar gue miring, jadi gue harus benerin dulu ya. Iya. Nah. Dia kan lebih cakep gini. Oke, terima kasih. Siapa tuh Hijau? Oh, ini gue nih. Editor gue di salah satu podcastan gue nih, Bang Jo. Halo Bang Fijijo, halo Bang Jo, apa kabar? Aduh, itu editor gue nih. Nah, ini kembali nih, kira-kira penting nggak Yuri jaga keseimbangan antara 3 hal itu? Iya, penting banget karena itu juga mempengaruhi tentang kedepannya lu ya. Jadi ini sih masalah prioritas. Lu lebih prioritasnya kemana dulu nih gitu, dan
Gua rasa ya itu juga tergantung dari umurnya ya. Bentar nih, gue belum PW nih ngaturnya. Enakin dulu, enakin dulu. Nah, ya. Nah, kalau menurut gue sih itu jadi lebih tergantung kepada biasanya faktor dari umur juga, faktor dari kesibukan lo sebagai apa, dan prioritas lo juga. Mungkin kalau dulu ya, dulu umur gue masih kuliah, dalam artian gue masih jajan masih minta sama orang tua gitu ya, apa-apa dibiayain masih sama orang tua gitu. Mungkin gue masih agak bucin tuh dulu, jadi masih lebih memprioritaskan hubungan percintaan. Iya, betul. Tapi ya kan, tapi kalau misalnya udah di usia-usia segini, apalagi gue juga termasuk orang yang salah satunya ngejar karir juga ya, ya mau nggak mau gue harus memprioritaskan pekerjaan juga. Paling gue harus kasih tahu sih, harus nyampein bahwa kalau Senin sampai Jumat emang gue agak sibuk nih, tapi bukan berarti gue nggak ada kabar, pasti gue ngabarin gitu. Tapi mungkin di jam-jam kayak jam pas makan siang, di jam-jam sela-sela ya mungkin gue lagi kerja, gue akan tanya dia lagi di mana gitu kan. Terus pas Sabtu Minggu pasti waktu gue buat dia. Jadi semua itu tergantung dari prioritas sama umur sih. Kalau sekarang ya mungkin gak bucin-bucin banget ya. Kalau dulu mungkin gue bucin banget gitu. Karena memang kalau jujur, kalau menurut gue sendiri, cewek mungkin lebih dari sisi cewek nih ya itu gampang gitu. Tapi dari sisi cowok sebenarnya itu susah banget, Curi. Akhirnya gini, gue jujur kalau suruh milih antara cewek gue sama sahabat nih, gue mikirnya kalau cowok itu lebih mikirnya ke sahabat. Percaya atau enggak, kadang-kadang cowok itu kayak lebih udah deh, kalau gue ditanyain sama cewek gue bilangnya bohong, lagi kerja, banyak kerjaan, padahal mah gue nongkrong sama teman-teman. Artinya maksudnya cowok itu kadang-kadang punya waktu lebih banyak untuk sama teman-temannya gitu. Dan ini berat banget, kadang-kadang bagi cowok itu suka bohong kayak gini itu berat banget loh, serius li. Ya nggak sih? Oke. Kalau mungkin gue ngeliat dari sudut pandang wanita ya, Cie. Kalau gue sendiri, kalau balik lagi sih, kalau di umur-umur gue sekarang tuh gue agak gak begitu peduli gitu ya soal laki gue mau, bukan gak peduli, maksud gue ya kalau misalnya laki gue mau ke teman-temannya dulu ya oke, kalau dia mau prioritasin kerjanya ya oke gitu kan, karena gak juga harus 247 kita barengan gitu kan. Cuman yang salah itu kalau lu sampai bohong. Maksudnya kalau emang lu pengen main sama teman-teman lu, ya main aja gitu loh, nggak masalah sih. Itu dari gue, karena semakin lu berumur pasti teman-teman lu jarang, lu pasti akan balik ke pasangan lu, bukan ke teman-teman lu, yakin gue. Kalau lu dulu pas kuliah pasti lo, ya kan, kalau lu dulu kuliah lu pasti milih teman-teman lo. Tapi kalau lu udah berumur nih, kebetulan aja lu udah merit ya kan, coba kalau lu nggak merit. Tapi memang bener sih, kadang-kadang memang waktu zaman kuliah itu memang kita kan kadang-kadang sering dicengin, lu mah pacaran mulu, lu mah kalau sama temen nggak pernah ngumpul gitu kan. Kadang-kadang aduh males banget kalau kita udah ngomongin kayak gitu kan. Tapi kalau semakin kesini, semakin berusia, kita kan prioritasnya itu beda ya. Artinya memang kita harus sudah tahu, gue nanti mau menikah, gue pasti butuh biaya, gue harus punya pekerjaan. Tapi kadang-kadang memang di sisi cewek itu ada yang lebih ke lebih ke ngambek ya. Artinya lebih ngambek, terus pengen diprioritasin banget. Nah itu dia. Iya. Pokoknya nggak mau, pokoknya kamu harus jemput gue jam 5. Padahal kita ya ampun, kita masih kerja, ada tiba-tiba ada bos suruh lembur lagi. Nah itu kan susah juga nggak sih? Iya, itu terjadi. Bos gue nonton nih kayaknya. Kalau punya pengalaman kayak gini nggak? Kalau dulu pas gue belum kerja, gue pernah di posisi perempuan kayak gitu ya. Misalnya dulu gue kerja, pasangan gue tuh kerjanya tuh nggak bisa libur di Sabtu Minggu, terus kerjaannya tuh juga susah banget buat dihubungin. Terus gue mikir ya ngapain gue pacaran, kayak pacaran sama hantu deh gue gitu kan. Terus gue jadi milih kayak ya udah, lo mau milih pekerjaan lo apa milih gue gitu kan jadinya. Tapi itu dulu sih. Kalau sekarang sih gue lebih banyak maklum sih, karena gue sendiri kan sebagai perempuan, gue juga perempuan yang kerja, perempuan yang mungkin waktu gue juga lebih banyak di luar rumah gitu ya. Di kantor aja gue bisa sampai jam 8 malam, sampai ya lo tau lah Yun, bagaimana jam kerja kita gitu kan. Jadi
Jadi balik lagi ke waktu sih. Kalau dulu mungkin gue akan strict banget kayak gitu, maunya gue mulu yang diperhatiin. Kalau sekarang gue lebih maklumin karena gue juga ya mau nggak mau gue juga sama, waktu gue juga dikit gitu. Karena kan wanita karir beda ya sekarang sama dulu sebagai seorang mahasiswa ya. Iya, makanya dulu gue bucin. Ya, karena lebih ke apa ya, tanggung jawab mungkin ya. Jadi karena kita jaga perusahaan kan kita otomatis mungkin hampir bisa jadi 100% kita waktunya malah dibuat kerjaan gitu loh. Iya, bener. Ketika kita ngefek gak sih Yuri ketika ada masalah di pekerjaan ngefeknya ke masalah sama hubungan dengan kasih itu gak sih? Lo ngefek gak lo? Gimana? Sorry, putus-putus nih. Sebenarnya kalau masalah pekerjaan nih, pekerjaan lo itu kalau ada masalah, ngefek gak ke hubungan lo sama pacar, sama cowok lo? Biasanya ngefek gak sih? Kalau gua enggak. Kalau cuman mungkin ngefeknya ke moodnya ya. Kalau cewek kan mood-moodan. Ya. Nah, iya. Kalau itu kadang ngaruh. Misalnya kayak gue lagi capek, terus dia juga lagi capek gitu ya. Terus sama-sama mungkin salah satu ada yang mau diperhatiin, tapi sama-sama nggak tahu sikonnya, atau mungkin dari gue juga nggak cerita kalau gue lagi capek gitu ya. Tentunya gue ngambek-ngambek nggak jelas, biasa cewek gitu kan. Itu sih pasti terjadi sih. Bohong lah, muna lah gue kalau itu nggak terjadi gitu. Ya betul. Ya kayak di teman-teman yang lain mungkin juga pernah merasain lah. Maksudnya antara jangankan dengan 3 hal itu, antara cinta sama sahabat itu udah rumit banget, apalagi ditambah dengan karir kan, itu udah itu masalah banget tuh. Tapi lu sendiri tuh sebagai cowok ngaruh nggak? Lo kalau tanya gue ngaruh, sebenarnya gini, kalau gue ditanyain antara kerjaan sama sahabat sama kekasih, betul kata lo, tergantung posisi gue kan. Kalau dulu gue masih single, itu gue pasti pertama prioritas pekerjaan, kedua pasti sahabat. Yang ketiga cewek. Kadang gini, kita sebagai cowok ada beberapa hal yang mungkin ada masalah dengan pekerjaan yang males bahas dengan cewek gitu, karena takutnya cewek kan sensitif dan sebagainya. Mending gue bahas sama teman-teman gue, bisa gak ada masalah di kantor nih bro, gini. Mereka udah santai gitu gini. Tapi kalau sama cewek kadang-kadang kan kita kayak gengsi gitu loh, kayak kita tuh takut kalau gue terkesan gak bisa kerja gitu, terkesan gue gak punya kemampuan gitu. Jadi males gitu, sama teman gitu. Itu kalau cowok. Kalau cowok gitu ya? Jadi rata-rata kalau gue tanya teman-teman gue itu sama juga gitu loh. Mending gue curhat sama teman gue daripada pacar gue, serius dia bilang gitu. Karena males aja ribut hal-hal kecil itu, males juga gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalau nggak ada masalah ya, antara bebarengan nih temen ngajakin nongkrong, yuk lama nggak nongkrong, udah 3 bulan nggak nongkrong, cewek ngajakin keluar gitu ya. Itu biasanya kalau cowok itu 70% itu pasti temennya yang didudukkan. Pasti temennya. Pasti temennya didudukkan. Karena gue sempet melakukan pantauan ke teman-teman gue dulu. Gue lihat. Enggak, ini mah bukan pantauan teman-teman lu. Ini lu curhat, lu sering. Iya, lu curhat, lu sering bohong. Bohong sama pasangan lu kalau lu sebenarnya lagi nongkrong. Tapi gue malas gitu soalnya. You know kan, kalau cowok itu malas banget hal yang kecil gitu. Toh nongkrong juga gak tiap hari, tapi cuma sehari doang. Itu juga beberapa jam. Besoknya juga sama dia lagi gitu loh. Jadi gak usah lah ribet-ribet gitu kan. Mending bohong kecil-kecilan gak apa-apa. Banyak kerjaan nih beb, misalnya gitu kan. Bos ngasih lembur, kita nongkrong di warung kopi sambil main game gitu loh. Jadi malas ribet cowok gitu. Tapi lu pernah ketahuan gak? Pernah, sering banget. Berantem juga kan, berantem ribut-ribut juga kan. Ya iya, ujungnya ya minta maaf gitu kan. Ya kalau dipikir akhirnya semakin tambah umur kita semakin dewasa. Artinya masing-masing kita udah menentukan prioritasnya masing-masing, ya nggak sih? Di sisi cewek dia udah pasti dengan karir, di sisi kita juga dengan karir, kita udah lebih matang banget kan gitu kan. Yur, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, itu masuk ke DM. Boleh. Gitu. Tapi kita bacain dulu yang saat live dulu ya. Ini dari Kak Pentols. Kak Yuri mau tanya, prioritas antara ketiganya mana yang lebih didahulukan? Tuh, lo mana lo? Karir, cinta, sahabat. Harus pilih salah satu. Bro, ini ngejebak banget ya.
Ya mungkin kalau gue perempuan mungkin gue butuh cinta kali ya. Kenapa? Ya nanti Alasan kan lo apa? gue just ya kalau gue mungkin kalau misalnya pekerjaan kan kalau sama saat ini kan gue kerja sama orang ya, dan maksudnya gue sebagai karyawan. Tapi kalau boleh sombong, asik, gue juga bisa sebenarnya bangun bisnis sendiri gitu ya. Sombong banget ya kesannya ya gitu. Yang kedua, gue juga apa namanya, kan gue perempuan, nanti juga kan gue akan ditanggung juga kan sama laki gue. Gitu. Jadi gue di antara tiga itu mungkin gue akan pilih cinta dulu sih. Oke, Karena gue bisa cinta lah lo untuk ya. kerjaan gue. Iya, karena gue kerjaan bisa lah bikin kayak mungkin gue jual house shop, atau ya gue bilang tadi gue juga bisa jadi host di luar atau apa gitu, itu bisa lah diatur segampang. Tapi kalau cinta kan lu juga bisa cari yang lain. Kalau ada masalah ya udahlah tinggalin, paling sedih juga beberapa saat. Ya enggak? Lu bisa cari, ya kan? Kita realistis Gue loh. Kita realistis. iya realistis. Tapi please lah di sini gue pengen kelihatan sangat setia ini. Oh gitu ya. Kayaknya ada yang nonton nih. Jadi lo takut kan ketahuan. Oke. Tapi it's okay. Iya, tapi kalau kan itu karena disuruh milih. Kalau misalnya boleh sih gue pengen sejalan aja tiga-tiganya. Tapi kalau untuk sahabat sih nggak tahu ya, di dalam pikiran gue makin kesini lupa kalau sedikit punya sahabat sih. Jadi kalau lo mau kemana-mana pasti lo balik sama inget gue. Gitu. Iya sih, betul. Ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau gue disuruh sebelum menikah nih, kalau gue disuruh pertanyaan antara karir, cinta sama sahabat, gue mesti pilih karir dulu. Yang pasti itu yang gue duluin gitu. It mean kan gue cowok, karena kan gue pasti punya tanggung jawab nantinya. Kalau lo jadi istri gue, istri pasangan gue juga harus menanggung lo gitu loh, dan semuanya gitu. It mean gue harus biarkan gue untuk berkarir dulu deh gitu. Kalau laki-laki mungkin lebih ke situ ya. Ini ada pertanyaan lagi ini ada pertanyaan dari Indra Iksan. Saudari Juri, I want to ask you, sebagai wanita karir, pencapaian tertinggi seperti apakah yang diharapkan? Dan bagaimana bila untuk meraih pencapaian tersebut, lo harus mengorbankan pasangan lo? Aduh, ini panjang banget nih, gimana? Jadi singkatnya gini, pencapaian tertinggi lo seperti apa yang diharapin? Terus, bagaimana bila meraih pencapaian itu harus mengorbankan pasangan? Misalnya lu diangkat jadi seorang direktur misalnya, tapi lu ditempatkan di luar negeri tanpa harus berhubungan dengan pacar, harus putus ya. Lu pilih mana? Berat ya Pak ya pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaan ini sisipan nih, nggak tahu siapa ini. Kayaknya ada hubungan dengan ketambuhan mungkin. Ngetes tuh, mungkin ngetes. Ya oke, gue jawab ya. Kalau misalnya untuk saat ini, itu berat banget ya sebenarnya. Kalau ada perbanding, mungkin gini ya, balik lagi. Kalau sekarang kan gue belum punya ikatan dalam artian belum sampai merit gitu ya. Kalau misalnya memang peluang itu bagus buat gue ke depannya juga, mungkin gue ambil. Jadi gue akan pilih karir. Tapi kalau pertanyaan itu muncul saat gue nanti udah merit, pasti mau nggak mau gue harus nanya lagi gue dong. Ya kan? Setuju apa enggak? Kalau misalnya dia nggak setuju, ya gue nggak akan ambil. Mau gimana pun kan, kalau gue udah berumah tangga, ya gue harus setuju juga kan sama laki gue. Gitu. Tapi kalau sekarang berarti lo harus open ya. Harus lo harus ada proses untuk sharing dulu ya sama si doi. Boleh nggak? Gitu. Iya. Itu kalau misalnya udah merit ya. Kalau sekarang sih mungkin kalau ada kesempatan gitu, ya gue juga akan tanya juga sih sama dia. Cuma kalau kesempatannya memang benar-benar gak akan datang 2 kali, gue ambil kali ya. Gitu. Walaupun harus korbanin pasangan lo. Ya kalau memang itu kesempatannya sangat luar biasa ya. Gitu. Ya kan nanti. Berarti lo nggak milih cinta dong? Lo beli karir dong? Nah makanya nih gue bilang tuh tergantung waktu ya, dan kita yang seperti apa gitu. Kalau misalnya memang di saat-saat kayak gini, gue rasa nih pasangan gue pasti ngerti kalau misalnya gue ngambil karir. Kalau misalnya kerjaannya masih kayak daily kayak gini tuh gue akan pilih cinta ya, dalam artian bukan gue bikin atau apa sih, maksudnya pasangan sih semua pekerjaan bisa gue handle gitu loh. Tapi ya ini tapi kan tadi pertanyaannya adalah karir, cinta atau apa, bukan pekerjaannya ya. Kalau pekerjaannya sih lu boleh tanya bos gue sebenarnya ada tuh di sini nih dari tadi nih lalu lalang. Dia tahu bagaimana. Kayaknya iya deh. Lu pasti tanya bagi bos gue tahu gimana gue sangat berdedikasi dalam pekerjaan gue gitu kan.
Tapi memang dilema sih, khususnya cewek emang itu pasti kan dilema antara kalau lu suruh nyala karir sama cinta itu persoalannya tergantung situasi dan kondisinya dari diri sendiri gitu kan. Pernah nggak sih Yuri merasa bahwa lo merasa bahwa oh ini karir gue lebih penting daripada cowok gue? Pernah nggak merasakan gini? Karena kalau gue masih usia segini pengen ngejar karir dulu nih, pengen settle dulu nih. Pernah nggak sih? Pernah. Jadi gue tuh pernah kosong lah pacaran 5 tahun ya. 4-5 tahun tuh gue nggak pacaran karena emang gue pengen serius sama karir gue dulu. Terus kayaknya pacaran cita-cita gitu nggak dulu deh. Tapi gue tetap jalan atau deket sama yang lain. Nah itulah muncul kesannya gue hardball gitu ya. Padahal gue cuma pengen kayak deket aja karena fokus gue nggak ke situ dulu. Waktu itu gue fokus gue benar-benar pekerjaan. Karena dari dulu kan kalau gue punya kerjaan pasti gue punya side job, entah itu gue emang jadi MC di luar atau jadi apa, jadi gue pengen kemana-mana dulu tanpa ada insang gitu. Oke. 2018 kemarin baru gue kayak jadi gue butuh pacaran gitu. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan Yuri dari teman-teman yang sudah DM. Anyway, buat teman-teman yang lain yang pengen dapat ini goodie bag menarik dari Trans Studio ini bisa langsung tanya aja, ketok komen silahkan nanti kita bacakan dan akan kita cari solusinya bareng-bareng di sini. Ini ada pertanyaan dari Vero 2001. Oke. Kak, saya dulu pernah putus sama cewek aku gara-gara suruh memilih antara sahabat atau dia. Saya memilih sahabat, namun sebenarnya saya masih sayang juga sama dia. Saat ini kita masih sama-sama jomblo. Pengen balikan tapi takut keulang lagi masalah yang dulu. Ada saran nggak? Ini mah lu yang bisa ngasih saran, kan lu yang minta sahabat. Iya sih, kalau gue. Menurut Yudi gimana? Makanya ini cewek apa cowok nih? Ini kayaknya kalau namanya Vero sama cewek. Oh, cowok. Oh, ya cowok. Cowok. Karena dia bilang dia cowok itu pasti sama sahabat. Bener. Kalau gue ya, ini karena harus gue yang jawab. Berarti kan gue seorang perempuan nih, ya kan? Kalau gue sih, ya kalau misalnya cewek lo mau balikan sama lo sih, ya udah ambil aja. Tapi kalau gue jadi ceweknya, gue nggak mau. Gila, lo kemarin udah pergi ninggalin gue karena sahabat, kenapa gue harus balikan lagi sama lo? Ya gue pilih sahabat gue aja misalnya, atau gue pilih orang lain aja, ngapain lagi gue milih lo sampai balikan? Karena kalau misalnya sampai cowok itu udah buat balikan lagi sama gue, kesannya gue cadangan, gak mau gitu kan. Jadi gue saranin kalau gue tanya, gue rasa sih ya kalau ini cewek lo maafin lo, ya oke, nggak apa-apa. Oke, karena memang kalau lihat tadi case-nya, iya lagi gue bingung. Dia mungkin masih jomblo. Enggak, tapi kan gini kan gue pernah putus sama cewek aku gara-gara suruh milih antara sahabat atau dia. Berarti kan ini dia yang punya masalah gitu. Terus dia bilang dulu, dia elunya aja masih kagak komit. Gimana nih jamblang? Berarti memang dia mungkin bisa jadi memang waktu karena gini, kalau kita sudah bekerja itu karena pikiran itu kan jadi satu tuh Yuri, aduk banget tuh udah pekerjaan, udah pacar, udah teman, jadi kadang-kadang kita ngambil keputusan itu juga nggak pikir panjang, udah putus aja, kalau saya kayak gitu nih, gue ngongkos sama teman-teman kan kayak gitu, kayak gitu ya, tapi kan di sini dia bukan milih karirnya atau apa, tapi dia disuruh pilih dia atau sahabatnya. Terus dia milih sahabatnya bukan ceweknya. Ya salah dia udah. Terus habis itu dia mau minta balikan. Tolonglah. Tapi memang sulit kalau gue sendiri tanyain sama cewek-cewek gue, kamu milih sahabat kamu atau sama aku pacarmu? Dalam artian gue udah sahabatan sama si dia mulai dari kecil nih. Ya nggak sih? Mulai dari kecil. Nah, gue baru kenal pacaran sama dia, let's say 3 tahun, 4 tahun, kan jadi bingung. Ya enggak? Dia milih, aduh, kalau gue jujur sebagai cowok, seharusnya cewek nggak ngasih pertanyaan seperti itu. Ya enggak sih? Kalau benar-benar misalnya lo support cowok, nggak ngasih pertanyaan antara lo pilih aku sebagai cewek kamu atau sahabat kamu, itu artinya nggak boleh. Lo menurut gue ya, nggak ada pertanyaan kayak gitu loh. Lebih support. Iya, kalau mau balikan lagi misalnya, ya asalkan sama-sama komitmen. Benar kata lo Yuri, kalau sama-sama komitmen ya is okay. Mending balikan lagi, bicarakan lagi, lebih dewasa lagi, mungkin lebih oke. Ya nggak? Iya, gue setuju sama lo ya. Kenapa harus ada pertanyaan itu ya? Pilih siapa sama pilih siapa ya?
maksudnya begitu mungkin ya mungkin tingkat kedewasaan orang kan Ya, pasangan beda-beda benar-benar. kali ya. Jadi Iya, makanya gue tanya mungkin, nih yang umur berapa yang nanya. ya mungkin ya nggak tahu sih umurnya. Kalau 2001 mah tinggal ini aja cari Yeah. aja berapa kan. Ya enggak sih. Nah, ini ada lagi nih Oi. dari Dimas underscore PMG. Paling susah mengatur jadwal antara saat mau main bareng sama teman atau suruh nemenin pacar. Kadang bohongin pacar sibuk ada kerjaan karena pengen main sama teman. Jadi bohong dikit-dikit lah. Ada saran nggak, Kak? Oke banget nih. Ini sebenarnya lu lagi. Kan gue bilang ini harusnya lo yang jawab, jangan gua. Kalau gue ditanya misalnya aduh, kadang bohongin pacar sibuk nggak ada kerjaan. Kalau menurut gue, mending nggak usah bohong deh. Langsung aja ngomong bahwa gue diajak nongkrong nih, nah kayak gitu. Kalau memang suruh nganterin Tadi lu bohong. memang pacarnya. Iya, itu kan. Tapi lu tadi nggak bohong. Oh, tergantung sikon. Nggak bohong. Ya, makanya gue nyesel kan. Iya. Makanya gue ngasih advice teman-teman, kalau lu ditanyain sama kalau paling susah aja pertanyaan antara sahabat sama suruh nemenin pacar, ya tergantung. Lo kalau memang pacar lo urgent butuh banget, lo ya udah, lo kasih pengertian ke temen lo sama dewasa. Sorry bro, nanti ya setelah jam sekian mungkin, karena temen bisa lebih fleksibel biasanya gitu kan. Yaudah deh dia lagi ini gitu kan. Tapi kalau memang pacarnya juga nggak penting-penting banget mau ngapain juga ya nggak sih, tapi sama temen ini urgent banget, ada apa, ada mau project atau apa, atau ngumpul bareng yuk, lama nggak kumpul, mungkin bisa kali ya. Kalau diajak juga sebenarnya bisa juga ya dia ya, ikutan. Tapi gini, tadi kan pertanyaannya adalah paling susah mengatur jadwal antara mau main sama teman-teman atau disuruh nemenin pacar. Pertanyaannya kan lu punya waktu 7 hari ya kan? Balik lagi nih, ini yang nanya masih kuliah apa udah kerja nih? Kalau kita kerja kan Senin sampai Jumat ya, waktu kita pasti buat kerjaan. Sabtu Minggu misalnya buat pacar lo gitu ya. Ya harusnya sih bisa. Terus kenapa sih maksudnya nggak pacar lo aja gitu, bawa ke temen-temen lo ikut nongkrong? Kenapa ngeribetin gitu? Kalaupun misalnya ngeribetin, ya udah Sabtunya lu sama cewek lo, Minggunya lu minta izin sama cewek lo buat ketemu sama temen-temen lo gitu loh. Kenapa harus susah gitu ngaturnya? Bisa jadi. Tapi nah nih, dari cowok gimana? Kalau cowok bisa gini. Kita kadang-kadang itu kalau mau ngumpul itu kita tanya dulu, lu bawa cewek lu nggak? Kalau dia enggak lah, males deh. Yeah. Kadang-kadang temennya juga mau bawa cewek itu juga males juga gitu. Karena nanti pasti awkward juga kan, ngobrolnya itu kayak aneh gitu loh. Mau ngobrolin all out itu kayak temennya, aduh janganlah ada ceweknya si dia, nanti nggak enak, nanti itu gitu. Jadi kayak nggak happy nongkrongnya gitu. Pasti gue tanya dulu kalau gue ngumpul sama teman-teman, lu ngajak pasangan lu nggak? Lu ngajak pasangan lu nggak? Enggak kak, gue sendirian aja lah. Gue sendirian aja. Yaudah lah, gue juga sendirian. Akhirnya kayak gitu juga. Gitu. Kecuali kalau dia bawa pasangan, gue pasti bawa. Enggak, tapi maksud gue gini, apakah sesulit itu mengatur waktunya gitu? Apakah iya maksudnya kalau emang tadinya dia punya pacar yang main dulu sama teman-temannya dan dia memutuskan buat pacaran, kan berarti balik lagi ya, namanya lu punya pacar, lu punya pasangan itu kan lu udah bersiap punya komitmen sama dia, udah bukan sama teman-teman lo lagi nih. Makanya balik lagi kalau dibilang emang sesusah itu yang ngaturnya, apa iya lu sama teman-teman lo tuh jarang ngumpul misalnya, akhirnya udah 2 bulan gak ketemu, ya gue rasa cewek juga pasti maklumin lah kalau lo mau ketemu teman-teman lo gitu loh. Lain hal kalau misalnya waktu dengan temen lo sama dengan waktu lo sama pacar lo nih sama nih, sama-sama berbarengan, sama-sama sesering itu, ya itu kan lo harus pilih lagi, lo lebih prioritasin yang mana. Nah, mungkin lebih gitu. Lebih manajemen waktu ya antara pasangan ini aja kali ya, gimana lo bisa ngatur waktunya gitu kan. Iya, apakah iya sesulit itu gitu. Ya kita nggak tahu masalah dia, mungkin dia banyak beban kali ya, mungkin atau banyak pikiran, who knows gitu kan. Nah ini dia nonton, kenapa lo jadi nanya ke gue lagi gitu ya. Ini ada pertanyaan nih dari Jiraya 02. Ini kayak gurunya Naruto nih, Jiraya 02. Kadang suka ribet sama pacar dan kerjaan nih, pas waktu giliran mau ketemu sama pacar, tiba-tiba si bos kasih kerjaan yang buat gue harus lembur. Alhasil pacar ngambek. Di sisi lain, saat fokus sama karir, percintaan terbengkalai. Saat fokus sama percintaan, karir amburadul. Gimana dong? Ya gila ya. Gimana ya? Ini ada bos gue nih. Enak nih, bener-bener. Gue juga mengalami. Iya bener sih, kadang memang kayak gitu. Bener. Ya, kadang gue juga, ya lo tau lah, kalau gue sih lebih minta dia untuk memaklumi ya, karena kan gimana pun yang namanya dunia kerja itu kan dinamis banget.
ya walaupun sudah ada pakem-pakeman yang pasti, misalnya kita dari jam 9 sampai jam 6 kerja nih, tapi bukan suatu hal yang gimana kalau tiba-tiba di luar jam 6 itu kita ada kerjaan lagi, misalnya kayak tadi tiba-tiba bos nyuruh kita lembur gitu ya, ya balik lagi kita punya tanggung jawab di situ, kita harus ngikutin dulu. Ini sih pinter-pinter lo aja ya ngomong sama pasangan lo gimana kalau dia ngambek, maksud gua itu masih bisa diobatin lah ngambek-ngambek kayak gitu kan. Karena gue juga pernah waktu itu dulu ya pernah berantem juga lah gara-gara hal ini, misalnya kayak gue sibuk banget katanya mau ngobrol jadi nggak ada temen ngobrol gitu-gitu ya. Ya ngambek sih ngambek, tapi PR gue berarti gue harus ngeyakinin dia atau gue harus ngejelasin sama dia nih bahwa ya namanya ini gue kerja juga buat diri sendiri atau gitu. Halo. Gimana Yur? Tadi kejeda. Kejeda. Ya, kalau dari sisi gue sih, kalau misalnya pasangan lo ngambek gara-gara itu, ini memang PR-nya lo ya, bagaimana cara lo ngejelasin ke pasangan lo yang ngambek. Karena bagaimanapun lo harus jelasin dunia kerja ini kan dinamis, ya. Jadi kalau tiba-tiba disuruh lembur, ya lo nggak mau harus pilih lembur dulu. Iya, betul. Kalau gue ya. Maksudnya, iya. Tahu sendiri kan, karena kan ya kalau pekerjaan itu kita harus profesional ya, kita pinter-pinter nih yakinin cewek kita. Dan sebenarnya kalaupun memang nggak bisa hari itu, ya mungkin lebih ke weekend kali ya, kita coba weekend. Weekend. Tapi kalau untuk orang kayak kita ini kadang-kadang weekend kan masih kerja nih, ya nggak? Itu lo juga nggak kerja nggak? Kalau lo kerja kebangetan, bosnya ini kayaknya kebangetan ya kalau udah kerja weekend nih. Enggak, gue kan jam kerjanya Senin sampai Jumat. Tapi kadang juga ada aja misalnya informasi atau diminta untuk datang ke site juga ada. Kadang hari Sabtu, kadang sore-sore nih jam 5 gue meeting ke site gitu-gitu juga ada. Jadi kalau misalnya Sabtu nih, apalagi dulu ya, Yun, kalau misalnya lagi ada opening. Iya betul. Ya kan? Betul. Aduh, itu mah iya dan nggak bisa lu jam 6 udah selesai kerja, enggak kan? Bahkan kita sampai jam 12 malam ketemu pagi masih kerja lagi kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh gue harus ngejelasin tuh PR gue bahwa emang kerjanya yang kayak begitu. Tapi kalau misalnya gue ada waktu buat bales, pasti gue bales gitu. Jadi emang tergantung dengan kedewasaannya dia dalam mengatur antara hubungan percintaan sama karir. Nah, ada pertanyaan lagi dari Dido_Jember. Gue pernah diselingkuhin sama Astagfirullahaladzim. Iya. Ini Dido, gue pernah diselingkuhin sama pacar gue gara-gara waktu gue kebanyakan kerja daripada ketemu sama doi. Setelah gue putusin pacar gue fokus sama pekerjaan. Lama-lama terlalu workaholic, jadi susah nih cari pasangan, kayak males gitu. Gimana ya? Ini dia namanya terlena ya. Tapi memang kadang-kadang gini, mungkin dia lebih ke mengalihkan rasa males dan sedihnya itu ke pekerjaan, sehingga dia lebih totalitas, ya nggak sih? Betul. Gue juga salah satu orang kayak gitu sih. Kalau misalnya ada masalah atau ada hal yang membuat gue sedih, mendingan gue larinya ke kerjaan aja. Taunya udah malam gitu kan, terus gue lupa sama hal-hal kayak gitu. Ya kalau misalnya lu pernah diselingkuhin sama cewek lu gara-gara lu nggak punya waktu, mana ya? Gue mau nyalahin dia juga nggak bisa ya. Maksud gue kalau dia nggak punya waktu, apa dia juga nggak bisa sempat komunikasi? Karena maksud gue gini loh, kadang kita sebagai perempuan gue nggak butuh sih ketemu tiap hari gitu loh, tapi gue butuh yang namanya komunikasi. Setidaknya kalau emang lu gak bisa punya waktu ketemu, tapi komunikasi lu tuh lancar gitu. Ya makanya kalau misalnya lu sampai diselingkuhin, lu harus sadar diri juga nih, apa iya gara-gara lu hanya nggak punya waktu aja, jangan-jangan komunikasi lu juga jelek gitu loh. Terus akhirnya lu trauma sama hal itu. Iya, karena akhirnya lu trauma karena hal itu, terus lu terlena nih atau larut, akhirnya lu susah gitu nyari pasangan lagi. Menurut gue ya gak usah lah kayak gitu ya. Ya salah. Iya maksudnya. Iya.
Ya maksud gue, itu mungkin ketakutan dia aja sih buat mulai lagi. Gue rasa nggak usah lah kayak gitu. Lu mulai aja, lu coba aja, tapi lu berkaca lagi nih sama diri lu kemarin. Kalau emang waktu lu yang nggak ada, setidaknya komunikasi lu ada gitu. Ya, semua kuncinya adalah di komunikasi gitu. Bukan di ketemu, bukan, tapi di komunikasi. Kan sekarang udah canggih, dia lo ada handphone, terus lo ada maksudnya udah ada WhatsApp, udah ada Instagram. Gue juga bingung kalau misalnya sama orang yang udah dikasih 24. Wih gila tuh, ada tim gue tuh. Gue maksudnya bingung ya sama orang yang udah dikasih. Iya, maksud gue orang udah dikasih 24 jam. Iya, masa sih lo nggak bisa kabarin pasangan lo gitu loh, barang 5 menit aja, 2 menit aja gitu. Ya berarti kalau misalnya dia sama sekali nggak bisa kasih kabar kayak gitu, udah nggak bisa ketemu, lo nggak bisa komunikasi, udah salah lo jangan nyalain orang lain gitu. Mungkin bisa jadi kadang-kadang gini, ada cewek yang merasa nggak pacaran kalau nggak ketemu tiap hari, itu ada juga loh. Padahal ada beberapa ya teman sendiri sih gitu kan, pacarnya itu kayak pokoknya kalau nggak ketemu itu rasanya ini nggak pacaran gitu loh. Gue tuh kayak butuh lo di samping gue gitu loh. Karena kan kita sebagai cowok juga aduh gimana gitu. Karena si cowok mungkin lebih dewasa kali ya, tapi mungkin si cewek juga lebih kayak mungkin dia sama temen-temennya lihat iri gitu kan, bisa jadi iri lihat temen-temennya kayak ih enak banget sih lu kemana-mana udah berdua dianterin kayak gitu. Jangan gue ya sibuk kerja terus, paling ketemu juga seminggu sekali, apalagi kalau di luar kota kan susah juga, jadi paling seminggu sekali cuma. Gue dulu pernah soalnya antara pulau ke pulau, jadi gue LDR itu iya LDR gitu, gue pernah ya, antara waktu masih kerja di luar pulau itu ya ketemunya 1 bulan sekali, tapi memang berat banget cobaan di situ. Tapi bener kata Yuri, komunikasi itu aduh bener-bener ya boleh ada distract sama sekali gitu loh. Iya nggak? Iya, maksud gue ya itu tadi nggak harus gitu ketemu 24/7 gitu ya. Tapi masa sih lo nggak bisa ada waktu sedikit, atau misalnya lo lagi makan siang lo kabarin lah sepatah 2 patah kata. Terus nanti pas lo mungkin kalau misal muslim kan kita kadang ada break sholat ya kayak gitu-gitu. Ya udah itu lo bisa kabarin gitu-gitu loh, maksud gue. Ya masa udah nggak bisa ketemu, lu nggak bisa komunikasi, ya menurut gue emang nggak bisa dipertahanin sih kalau kayak gitu. Apalagi LDR, gue tuh paling sangat amat tidak bisa dengan LDR, karena menurut gue kayak pacaran sama hantu sih. Nggak bisa, godaannya banyak pak. Tapi kalau misalnya cowok lo kerja di luar pulau, lo gimana? Berarti lo ngikut cowok lo, maksudnya ada misalnya calon suami lo gitu, atau gimana dong? Kalau misalnya tiba-tiba cowok lo dikerjain di pulau, lo gimana dong? Putus dong. Ya enggak, jadi gini kan, makanya nih balik lagi ya, kalau hubungan lu tuh udah sejauh mana. Kalau misalnya hubungan gue nih sama pasangan gue kan lu udah tahu sendiri ya arahnya udah mau kemana gitu kan. Ya kalau misalnya gue udah punya ikatan nih gitu sama dia, terus dia harus ke pulau, itu juga udah pernah udah pernah diomongin. Ya mau nggak mau gue ngikut gitu. Karena lo di sisi kalau gue udah married. Udah married. Iya, balik lagi kalau gue udah married. Ya gue di sini dulu dong. Gue di sana ya belum halal, bro. Masa gue tidur sama siapa? Berarti lo putus dong. Lo kan gak bisa LDR nih, berarti aduh, iya enggak sih? Ya, kalau ini sebenarnya panjang ya. Maksud gue gini, bahasannya adalah tergantung nih kalau misalnya memang lo pacarannya udah lama atau komitmennya seperti apa. Kayak misalnya contoh gue, mungkin komitmen gue udah lumayan jauh ya sama dia. Jadi kalau misalnya memang udah ada kabar dia harus dipindahin kemana, ya udah gue segerakan dulu nih akadnya misalnya gitu ya. Jadi gue bisa pindah, enak, gue bisa serumah. Ya kali kalau misalnya gue belum akad, gue belum bisa serumah, terus gue ngikut sama dia. Terus balik lagi, berarti kalau misalnya gue belum married nih, mau kayak gitu putus apa enggak? Balik lagi gue tanya kesiapannya gimana. Misalnya, oh paling LDR-nya 3 bulan doang. Ya mungkin gue bisa 3 bulan doang. Tapi kalau misalnya itu selama-lamanya ya gue akan tanyakan, jadi kita bagaimana, apakah mau dilanjutkan apa enggak. Kalau gue sih gitu. Terus kalau misalnya dia bilang iya mulai ya lanjut, makanya kita nikah dulu baru nanti bareng-bareng, ya itu ya oke kan, gue perempuan juga gitu. Berarti lebih ke komitmen ya. Actually gue dulu juga pernah soalnya antar pulau, sampai sekarang sama bini gue ini kan bukan married nih, itu gue sempet tanya sih kenapa sih bisa ya kita ya LDR-an tuh 5 tahun lebih itu bisa, karena memang kita waktu itu
tapi jujur itu berat banget. Maksudnya dalam kita menjaga komitmen itu susah gitu kan. Godaan pasti ada. Iya, Gue jujur godaan ada. pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya nggak sih. Apalagi kita laki-laki men. Dalam maksudnya teman-teman gue juga laki-laki. Maksudnya ya nongkrong sana sini siapa sih nggak tergoda istilah gitu kan. Ada jauh pengen lah mencurahkan istilah. Tapi kembali lagi ke gue sendiri. Maksudnya gue ngapain melakukan itu kalau udah lama nih, malas gitu loh, kayak membangun hubungan lagi itu udah malas banget, udahlah komitmen aja gitu kan. Tapi ujung-ujungnya gue mutusin untuk memilih pasangan gue gitu. Gue minta ke perusahaan waktu itu Ujung-ujungnya untuk balik iya, karena gue udah mulai pasti bakal balik berkomitmen. ke pasangan lo. Betul. Iya betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang di luar sana, kalau kalian memang sudah mulai sering hubungan ya dipikirkan lagi sebaik-baiknya ya, dipikirkan panjang lagi ya terkait hubungan lo sama pekerjaan lo nantinya gimana. Kalau emang harus ngikut ya ngikut. Iya. Iya, betul. Kalau pacaran lo masih kayak pacaran gak ada arah tujuan ke depannya sih, ya udah lo cari karir lo aja gitu. Ya mungkin dia bukan jodoh lo. Mungkin kalau Karena gini, Yun. iya, mungkin kalau Karena gue nggak usah LDR ya. Dulu ya waktu gue belum kerja sih. Gue belum kerja, berarti kan gue belum punya kesibukan yang bagaimana ya. Dulu gue kuliah, gue masih kuliah lah waktu itu. Terus gue punya pasangan yang dia udah kerja nih. Kebetulan kerjanya itu emang jam liburnya tuh nggak jelas ya, karena dia salah di apa ya, di kepolisian gitulah ya. Nah itu aja dari jam kerjanya udah nggak jelas, waktu liburnya nggak jelas, jarang banget yang namanya weekend tuh dia bisa bareng-bareng sama gue. Nah dari situ aja gue ngerasa kayak gue pacaran sama hantu gitu ya. Terus kayaknya nggak bisa deh gue ngelanjutin, susah kalau kayak gini, karena di umur gue kayak gitu, gue pengennya ada yang selalu ada di samping gue gitu. Gue mendingan milih yang sepantaran aja sama gue gitu, yang mungkin sama-sama masih kuliah, masih pengen lucu-lucuan aja, masih pengen seru-seruan aja gitu. Jadi kalau LDR gue udah gak bakalan deh gue. Oke lah, mantap. Jadi buat teman-teman memang complicated banget kalau masalah terkait cinta, karir dan juga sahabat. Tapi tergantung pada diri kita sendiri, tingkat kedewasaan kita gimana gitu loh. Apakah memang kita pacaran just only buat have fun aja, atau memang udahlah pacaran ada kesana, kerjanya juga serius, ya arahnya jelas ke sana, ya udah. Tapi kadang-kadang kan cowok iya kayak lu aja, lu 5 tahun gila lo. Tapi sebelum 5 tahun itu pikiran kemana-mana loh. Dalam artian, ya udahlah nanti ke sana, ya udah cari yang di sana, kerja di sini, cari yang di sini, mana yang bertahan ya itu udah yang jadi. Dulu mikirnya kayak gitu. Oh gitu. Ya, tapi Iya. juga ya. Maksudnya dalam artian capek, malas gua perasaan, capek pekerjaan, aduh udahlah seriusin aja gitu. Kalau emang mau nunggu gue silakan, ayo serius, kalau enggak ya udah gitu loh. Kita balikin lagi ke sisi cewek kan lebih ke semakin tinggi usianya kan kasihan juga kalau mereka nggak dipastiin, ya nggak sih? Betul, makanya tadi kalau lu bilang balikin lagi ke ceweknya, enggak lah, lu nya gimana sebagai cowok bersikapnya kayak apa gitu. Ntar kalau misalnya cewek yang nagih, nih lu gimana bla 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 bla, ntar kesannya lu yang didesak. Padahal kan kalau ngomongin komitmen gitu kan bukan karena dari salah satunya yang ngedesak ya, tapi gimana berdua-duanya lu komitmennya gitu. Karena sering banget nih gue paling kesel kalau misalnya nanti dibilang ya gimana cewek gue udah ngedesak-desak gitu. Hah? Gue kalau misalnya cowok yang banget ceweknya ngedesak-desak gitu, ya sebenarnya lu mau apa enggak? Kalau lu nggak mau ya lu tinggalin aja gitu loh. Jangan bilang ceweknya ngedesak-desak. Nah, emang lu dari awal pacaran lu arahnya kemana gitu. Oke, Yuli, udah gak kerasa nih kita udah lama udah ngobrolnya nggak kerasa panjang banget. Closing statement dari Yuli, cara menyeimbangkan antara cinta, karir dan sahabat nih. Ada nggak advice-nya? Oke, kalau gue cara menyeimbangkannya yang pasti cari waktu yang tepat ya lu untuk menghabiskan waktu sama pacar lo atau sama pasangan lo ya. Karena kan tadi gue bilang kalau emang lu gak punya waktu untuk setiap hari, ya setidaknya lu ada komunikasi di waktu-waktu yang tepat. Oke. Terus mungkin kalau misalnya lu pengen pergi sama temen-temen, ya mungkin lu jadwalin, tapi kan masa sih lu sama temen-temen lu akan lebih sering daripada pasangan lu. Ya, betul. Kayak kan kalau lu lebih sering sama temen-temen lu ya lu gak usah punya pacar menurut gua.
Ya. Harus imbang ya. Harus dijadwal Iya, ya. iya, karena kayak kalau misalnya lu pengen pacaran atau pengen nikah, berarti lu udah memutuskan lu punya komitmen buat sama dia, gitu. Oke, Terus, setuju. coba untuk tidak bekerja di akhir pekan ya, atau di weekend. Cuman tergantung nih, balik lagi. Kalau kerjanya kayak lo ya mau gak mau lo kerjanya di weekend kan? Ya, betul. Iya, kalau gua karena gua di weekend gak Tapi kerja, actually sebenarnya kalau kadang-kadang kita pun kalau weekend, walaupun weekend nggak kerja, kalau kita Sat night itu pacaran itu nggak lepas dari handphone loh, dan emang sih pekerjaan juga. Kadang-kadang kayak membawa pekerjaan di dalam sebuah hubungan yang awkward banget sih. Sebentar. Jadi iya, kayak iya, iya, iya. kita riwah gitu loh kan, ya nggak sih, riwah banget. Benar. Terus kalau misalnya lu juga dikejar-kejar sama pasangan lu, maksudnya percintaan lu nih agak-agak ruwet juga, tapi lu nggak bisa meninggalkan pekerjaan lu di kantor, ya setidaknya lu di kantor seproduktif mungkin lah. Jadi bos lu juga bisa menilai lu nih bahwa oh ini anak sebenarnya produktif kok, tapi memang kalau dia punya urusan pribadi nanti akan dimaklumin sih. Gitu. Jadi setidaknya lu punya prestasi-prestasi di kantor gitu ya. Lagi juga kalau lu punya prestasi di kantor kan pasangan lu juga pasti bangga kan sama lo. Happy, aduh, tadi agak sia-sia lah ya. Ya kan? Nih laki gue nonton kan nih, harusnya dia bangga sama gue nih. Oke. Yuri, ya. Gimana? Ada lagi? Yang kelima? Ya paling kalau misalnya lu lagi quality time sama dia, ya kalau bisa lu sepenuhnya ke dia lah, jangan di sosmed, jangan apa, kecuali tadi yang lu bilang tiba-tiba ada urusan kerjaan ya, yang apa-apa lah maklumnya. Gitu Yunan. Oke. Yuri, thank you banget. Udah ngobrol banyak mengenai cinta kasih sahabat. Semoga bisa kasih masukan ke teman-teman. Anyway, kita juga ada live Instagram hari Jumat jam 4 sore. Kita juga akan live bareng sama teman-teman perawat nih. Jadi kita pengen tahu kegalauan dan kehatian para tenaga kesehatan itu seperti apa, kan pasti ya susah nih antara memilih hubungan dengan pacar juga dengan jangankan pasien yang nggak tahu namanya aja dirawat gitu kan. Jadi agak lebih ke tenaga kesehatan, pengorbanan mereka tuh seberapa besar gitu. Jangan lupa hari Jumat jam 4 sore live Instagram ini. Jadi thank you banget udah hari ini Sadik bersama Trans Gemini Jember. Semoga sukses selalu. Salam buat teman-teman di sana, dan kita akan ketemu lagi di live lagi berikutnya ya Yuri ya. Oke, thank you. Thank you, Daddy Unda. Thank you banget. Thank you. Thank you.